Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Syafiuddin. Saya merupakan salah satu mahasiswa di kampus Tai Al Yasini Pasuruan. Dan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Aswaja yang diampuh oleh Bapak dosen Irsyadur Rafiq MHI dengan judul Sejarah Aswaja dan Berdirinya NU. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian aswaja. Apa aswaja itu? Menurut Syekh Abu Al-Fadl Ibnu Syekh Abdus Syakur As-Senori dalam kitab karyanya Al-Kawakib Al-Allamah fi Tahqiqi Al-Musamma bi ahli as-sunnah wal jamaah menyebutkan definisi ahlu sunnah wal jamaah sebagai kelompok atau golongan yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan thariqah para sahabatnya dalam hal akidah, amaliyah fisik atau fikih, akhlak batin atau tasawuf. Sedangkan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an mendefinisikan ahlu sunnah wal jamaah sebagai berikut. Yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, meliputi ucapan, perilaku, serta ketetapan beliau. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian jamaah adalah segala sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi SAW pada masa Khulafaur Rasyidin yang 4 yang telah diberi hidayah oleh Allah. Siapa saja yang 4 tadi itu? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqal yahudu ala ihda aw sintain wa sab'ina firqatan wa tafarraqat an-nasara ala ihda aw sintain wa sab'ina firqatan wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa millatun wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah, wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma'ana alaihi wa ashabi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan yang semuanya akan di neraka kecuali satu millah. Sahabat bertanya, siapakah wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Kemudian di slide kedua menerangkan tentang fase dan periode munculnya istilah aswaja. Di sini ada 3 periode yang disebutkan. Pertama, periode sahabat. Periode Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sebab dalam sejarah tercatat para imam aswaja di bidang akidah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelum munculnya paham Mu'tazilah, imam aswaja pada saat itu diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, karena jasanya menentang pendapat Khawarij tentang al-wa'du wal wa'id dan pendapat Qadariyah tentang kehendak Allah dan daya manusia. Kemudian di periode tabi'in, di masa tabi'in juga tercatat ada beberapa imam aswaja. Mereka bahkan menulis beberapa kitab untuk menjelaskan tentang paham aswaja, seperti Umar bin Abdul Aziz dengan karyanya Risalah Balighah fi Raddi 'alal Qadariyah. Kemudian di periode Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, di sini mulai terjadi perumusan tentang aswaja.
Istilah Aswaja semakin terkenal ketika di masa Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, karena beliau berdua yang telah berhasil menyusun dan merumuskan ulang doktrin paham akidah Aswaja secara sistematis sehingga menjadi pedoman akidah Aswaja. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu menjelaskan tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. NU lahir pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau 31 Januari tahun 1926 Masehi. Dan yang mendirikan atau pelopor utamanya Nahdlatul Ulama adalah Kiai Hasyim Asy'ari, kiai asal Jombang. Yang menciptakan lambang Nahdlatul Ulama adalah Kiai Ridwan Abdullah, sedangkan pengusul nama Nahdlatul Ulama adalah Kiai Mas Alwi Abdul Aziz. Adapun yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU adalah yang pertama, penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-20 Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Para ulama dan pemimpin Islam di Indonesia merasa perlunya sebuah gerakan yang akan melindungi dan memajukan Islam dalam kondisi penjajahan ini. Yang kedua, gerakan modernisasi Islam. Pada saat yang sama muncul gerakan modernisasi Islam di Indonesia yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho. Gerakan ini menekankan pembaruan dalam pemahaman Islam dan memisahkan agama dari tradisi-tradisi lokal yang dianggap bid'ah. Bid'ah sendiri adalah inovasi yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam menurut mereka. Yang ketiga, pesantren tradisional juga melatar belakangi berdirinya NU. Di Indonesia, pesantren atau sekolah agama tradisional telah menjadi pusat pendidikan agama dan budaya selama berabad-abad. NU muncul sebagai gerakan yang memadukan tradisi pesantren dengan nilai-nilai modernisasi Islam. Yang keempat, perlawanan terhadap kolonialisme. NU juga memiliki elemen perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Gerakan ini mendukung perjuangan nasionalis Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Yang kelima, perlindungan dan pelestarian Islam. Salah satu tujuan utama Nahdlatul Ulama atau NU adalah untuk melindungi dan mempertahankan ajaran Islam dari pengaruh asing yang dianggap dapat merusak ajaran Islam. Mereka ingin memastikan bahwa Islam di Indonesia tetap murni dan kuat. Baik, berikutnya menjelaskan tentang substansi dan ideologi Nahdlatul Ulama. Menurut Kiai Mustafa Bisri, NU memiliki 3 substansi di dalamnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang syariat Islam sesuai dengan salah satu ajaran dari 4 madhab, yaitu mengikuti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sedangkan yang kedua, dari perspektif tauhid atau ketuhanan, mengikuti ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dan yang ketiga, dalam perspektif tasawuf, mengikuti ajaran Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Dan itulah sedikit presentasi tentang sejarah Aswaja dan berdirinya NU. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Mohon koreksinya dan pembenarannya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.